Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut atau Nabi Lot di dalam Injil adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Sadum dan Gomorrah. Berikut adalah kisahnya. Semoga yang menonton dapat mengambil hikmahnya dan selalu dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bantu support channel ini dengan like dan subscribe agar kami dapat terus semangat memberikan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk di-share karena kita ingin juga semua saudara muslim yang lain dapat mengambil hikmah dari video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh adalah saudara kandung dari Ibrahim. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum yang berada di kawasan Yordania. Kota Sadum dihuni oleh kaum Sodom yang merupakan masyarakat dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit untuk dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, bahkan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian yang biasa sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan mendapat perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi, mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitupun juga perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia, yang mana diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga kepada mereka diberi nasihat, supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, terutama kepada musafir yang datang ke kota Sadum. Pada suatu ketika, datang beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Lalu Nabi Lut berpesan kepada istri dan putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamu agar jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Karena apabila yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus dengan maksiat itu. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Karena istri Nabi Lut telah membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu kepada kaum Sodom. Istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya. Dia memberikan informasi-informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum beliau berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya untuk memuaskan nafsu mereka. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamunya yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka.
tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Pada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun, malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan lain. Berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Lalu para tamu jelmaan malaikat berseru pada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Lalu Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 3 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota tanpa menoleh ke kanan ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi istrinya yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan. Berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan dia meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sadum, saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sadum diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir. Batu berterbangan dan sangat mengerikan. Mereka dibawa ke langit. Bumi mereka, kota mereka, hewan mereka, tanaman mereka hingga malaikat pun mendengar suara burung mereka di udara. Kota mereka dibalik, yang atas menjadi di bawah, disertai dengan hujan batu panas. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian, sehingga ada yang tertimbun oleh reruntuhan. Dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun dari mereka selamat. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah akhirnya membuktikan kekuasaannya melalui surat Hud ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" 2 ayat berikutnya menceritakan yang terjadi terhadap kaum sesama jenis kala itu, yakni, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Demikian akhir dari kisah kaum Sodom kala tersebut. Akibat berani mengingkari perintah untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan bebatuan hingga musnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.